Naskah kuno, rusak berat dan rusak ringan. Mari kita bahas. Selamat berbahagia untuk semuanya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan naskah kuno ya. Di sini di depan saya sudah ada dua naskah. Yang pertama ini naskah yang kategorinya rusak berat. Kemudian yang satu adalah naskah yang kategorinya rusak sedang gitu. Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ya maksudnya. Nah, ini adalah naskah Al-Quran. Jika ditelaah, ini surat Al-Baqarah ya, dari Al-Quran, kehilangan dua ayat ya. Pada naskah yang sebelah kanan ini kategorinya rusak sedang ya. Jadi kalau kita lihat pada naskah ini gitu ya, kalau kita mau cek tahap kelapukan naskahnya misalkan, ini kita ambil misalkan paling ujung ya. Paling ujung naskah ini kita ambil sedikit gitu ya, kita ambil sedikit di bagian yang tidak ada tulisannya. Kemudian coba kita patahkan. Kalau kita patahkan, pada posisi dipatahkan kemudian si naskahnya itu tidak si kertasnya tidak patah, artinya naskah ini masih dalam kondisi yang sangat baik. Kemudian dari worm ya atau ulat yang ada di yang memakan naskah. Pada naskah ini yang sebelah kanan ini naskah Al-Qur'an ini tidak terlalu parah ya mereka menghancurkan naskah ini. Sedangkan posisi pada naskah yang kiri ini pada naskah tasawuf ini sudah cukup parah sekali. Selain cuaca yang menyebabkan naskah ini semakin lapuk, juga larva dari kutu buku. Ya, larva dari kutu buku yang ada di sebelah kiri ini sudah menghancurkan, bahkan kotorannya sudah membuat naskah ini antara lapisan per lapisannya semakin lengket ya. Jadi kemungkinan naskah yang kiri ini basah, kemudian akhirnya naskah ini jadi lengket. Tidak perlu kita untuk mematahkan, disenggol saja naskah yang kiri ini sudah lapuk sekali, hancur, berdebu sudah. Tingkat kelapukannya parah. Kemudian kalau kita buka ya jangan. Ini seperti ini sudah lengket. Kemudian di sini juga tidak bisa dibuka. Ini sudah lengket sekali, tidak bisa dipaksakan untuk membuka. Nah, ini kelihatan ya, lubang-lubang ini lubang-lubang karena kutu buku. Nah, ini lubang karena kutu buku, ini juga sama ya, disebabkan oleh kutu buku. Ini sudah parah sekali. Tidak bisa langsung dibuka, lihat ini sudah banyak sekali hewan-hewannya. Ini belum dibersihkan, memang kondisinya seperti ini ketika ditemukan. Belum kita lakukan konservasi belum kita lakukan. Untuk ukurannya yang sebelah kiri ini ukurannya adalah 24 cm kali 16,5. Kemudian ruang tulisannya itu sekitar 20 kali 14. Kertasnya ini kertas deluang. Tidak ada cap airnya pada naskah ini karena ini adalah naskah deluang. Kemudian naskah ini ditemukan di Kabupaten Jember. Judul pada kedua naskah ini tidak ditemukan karena naskah ini tidak ditemukan sampulnya, tidak ada sampul sama sekali ketika ditemukan ya seperti ini adanya. Dan selanjutnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa untuk yang naskah sebelah kiri. Aksaranya aksara Arapegon, yang sebelah kanan ini ayat Al-Quran. Kemudian bentuk karangan yang kiri ini bunga rampai, maksudnya bunga rampai. Yang sebelah kanan adalah ayat Al-Quran. Kode koleksi belum ada kode koleksinya karena baru ditemukan. Tarikh penyusun pada naskah ini tidak ditemukan. Kapan disusun, kapan disalin, tidak ditemukan. Tempatnya juga tidak ditemukan. Kemudian nama penyusun juga tidak ditemukan. Nama penyalin juga tidak ada. Pemrakarsanya juga tidak ada. Jumlah jilidnya untuk yang sebelah kanan ini ditemukan 3 jilid. Yang ada pada saya hanya 1 jilid saja. Yang sebelah kiri ini 1 jilid. Baiklah,
sedemikian pentingnya sebenarnya naskah ini untuk kita kaji baik secara ilmiah. Naskah ini dalam kondisi rusak, setidaknya kita sebagai generasi penerus yang mewarisi naskah-naskah seperti ini dari leluhur kita, sebaiknya kita rawat, kita bongkar isinya, kita kaji isinya, dan jangan dijual belikan. Jika teman-teman menemukan naskah yang seperti ini dan teman-teman tidak bisa merawat, tidak mengerti cara merawatnya, saya berharap teman-teman bisa menghubungi lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap naskah-naskah kuno. Konsen terhadap naskah-naskah kuno, seperti perpustakaan nasional, atau perpustakaan-perpustakaan daerah, atau perpustakaan-perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Demikian, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.